Good morning, good morning, good morning. Menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra ingin menyapa Anda pada pagi hari ini. Nah, pernahkah Anda bertanya mengapa pasangan dari Hollywood itu cepat gonta-ganti pasangan dalam pernikahan? Mungkin saya punya teori begini. Kultural sekarang ini sangatlah mengidolakan para bintang film. Mereka menerima konstan pujian, mereka menerima konstan pengagungan, bahkan penyembahan. Mereka juga tahu jikalau mereka menjadi objek dari fantasi banyak orang. Tapi sekali lagi, pernikahan adalah satu realita. Dalam hubungan suami istri, mereka mengetahui jika pujaan hati dunia juga memiliki bau yang kurang sedap pada pagi hari ketika mereka bangun dari tidur. Mereka juga bisa jahat, menjengkelkan, dan kurang simpati kepada satu dengan yang lainnya sama sekali. Nah, ketika kita melihat refleksi kehidupan kita melalui pasangan hidup, kita yang egois, kita yang keras kepala, kita yang sering gagal mikir, kita yang malas, bahkan juga ada beberapa daripada kita yang kasar. Itu setan dengan mudahnya menggunakan kelemahan kita itu buat menguncangkan apa yang menjadi acuan untuk percaya diri. Jadinya kita frustasi karena kita kepingin menjadi seseorang tetapi kita gagal terus. Kemudian kita mulai masuk dalam fase penyangkalan diri. Kita tidak mau mengakui bahwa kita ini jelek, malas, buruk, kasar, dan lain sebagainya. Nah, ini kebenarannya. Nah, kita bukan saja ingin lari dari pasangan kita, tetapi kita ingin lari dari diri kita sendiri. Orang-orang yang berada dalam satu pernikahan, orang-orang yang diharapkan untuk membangun bersama-sama pernikahan itu. Kita ingin lari daripadanya. Kita ingin lari daripada pasangan kita ingin lari daripada diri kita sendiri. Akibatnya pernikahan terbengkalai dan tidak bertuan lagi, tidak bertujuan lagi. Nah, saudara, kita berpikir jikalau kita berganti pasangan, maka suasana yang jelek-jelek itu tidak akan mengikuti kita. Tentunya ini suatu dongeng belaka. Ya. Kita memiliki kesempatan dan energi yang sama untuk lari dari siapa diri kita yang sebenarnya. Atau kita mau kerjasama dengan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengubahkan kita dari satu keadaan menuju keadaan yang jauh lebih baik, yaitu keserupaan seperti Kristus. Saya pernah temukan ada satu pengakuan dari seorang bintang film yang sangat terkenal sekali mengenai dating, pacaran. Dia mengenakan bahwa dating ataupun pacaran dengan bintang film lainnya yang baru, teman main film dia, ini adalah sangat menyenangkan karena mereka bisa menerima dia sebagai the nice guy dalam hubungan yang mula-mula. Dan juga bintang film yang lainnya ini memberi kesempatan kepada dia untuk memulai start yang baru. Sampai ketika sudah agak lama, watak aslinya muncul lagi. Hollywood selalu memberikan ataupun menuliskan konsep ini, try before use. Kita mencoba sebelum memakainya. Tapi pernikahan membuka semuanya. Pernikahan itu menguatkan apa yang menjadi siapa diri kita sebenarnya. Ada intimasi, pernikahan selalu ada intimasi. Singkatan daripada intimisi. Tidak ada tedeng aling-aling. Kita bukan saja dalam pernikahan bukan saja telanjang lugu, tetapi juga telanjang karakter. Jadi kita memasuki pernikahan dengan kesadaran masing-masing pihak suami ataupun istri memiliki kekurangan. Dan mereka harus saling melayani dan harus berkorban, memberi apa yang namanya cinta itu dipupuk, diberi nafas. Sehingga kebahagiaan itu menjadi
salah satu hasil dari kerja keras dan kerjasama mereka. Memang terkadang kebahagiaan itu seperti bayangan yang tidak bisa dipegang. Kelihatannya dekat sekali, tetapi mustahil untuk dipegang. Jikalau kita mau mengikuti apa saja yang Tuhan sudah berikan ya kepada kita sejak semula mengenai pattern of marriage, maka mungkin saja Tuhan mengendaki keputusan lebih daripada kebahagiaan. Kalau Anda mengejar kebahagiaan, kadang-kadang kekudusan kita terbengkalai. Tetapi kalau kita mengejar kekudusan dalam pernikahan, maka kebahagiaan datang merekah seperti rembangan pagi yang menyapa orang-orang kudus. Ada yang harus berubah. Saya bicara kudus itu ada yang harus berubah. Karakter kita harus berubah. Ada yang harus ditinggalkan 100% dari sifat kita. Ada yang harus dimatikan. Harus dibuang jauh-jauh dari karakter. Apakah kita mampu? Roh Kudus ada di dalam. Justru pekerjaan Roh Kudus itu menyempurnakan kita sama seperti Kristus. Jangan merasa rugi dalam pernikahan Anda sekarang. Dengan merasa pasangan Anda yang menyebabkan kerugian. Pernikahan itu selalu menguntungkan. Saya tidak bicara bisnis untung rugi. Tapi selalu plus. Pernikahan itu selalu plus. Selalu benefit. Selalu mendapatkan profit. Siapkan mental dan jiwa Anda supaya Anda makin dewasa setiap harinya. Dengan cara apa? Kita mengarahkan mental kita, karakter kita kepada roh takut akan Tuhan. Saya sadari begini, setia ini perkara besar dalam pernikahan. Tapi sebenarnya setia itu mudah sekali. Jika Anda benar-benar mengasihi pasangan Anda. Buat menikah dibutuhkan iman. Tanpa iman, pernikahanmu mulai digoyangkan oleh apapun juga yang mampir dalam kehidupan Anda. Coba dengarkan firman Tuhan, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikir. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, di sini dianjurkan bahwa kita tidak perlu mikirin yang muluk-muluk, mikirin yang jelek-jelek, mikirin yang andai kata. Tetapi kita harus menguasai sedemikian rupa, menghadapi kenyataan hari ini. Kita diberikan ukuran iman. Kita diberikan ukuran untuk mengatasi permasalahan hari ini. Oleh karena itu, saudara kasih, kerjakan pernikahan sebagaimana engkau mengerjakan keselamatan. Tambahkan, pupukkan kemesraan, saling pengertian, saling mengasihi, saling memberi, saling berkorban. Biarlah kalian akan semakin kudus dari hari demi hari. Demi keturunan generasi yang berikut, Anda harus menjadi role model. Anda harus menjadi Kristus bagi mereka. Tuhan memberkati. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Stay beautiful. Jikalau video ini memberkati Anda, saya hanya minta satu hal. Dapat subscribe channel saya. Tuhan memberkati.